Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan kenapa saya menjadi pejuang untuk membela kepentingan ganja medis. Jadi background saya tadi dikatakan saya dokter functional medicine. Tadinya saya memiliki sertifikasi untuk terapi hormon. Jadi hormon atau sistem endokrin adalah salah satu sistem dalam tubuh kita sebagaimana endokannabinoid system yang jika dalam keadaan berimbang, insya Allah kita akan sehat lahir batin dari usia sejak lahir hingga akhir hayat. Saya langsung saja ya menjelaskan apa itu endokannabinoid system. Jadi endokannabinoid system, sebenarnya gambar ini cukup bercerita banyak, tapi saya akan main dengan gambar-gambar yang lain. Jadi functional medicine itu adalah cabang ilmu yang mencari akar penyebab dari masalah penyakit kita. Jadi kalau kita saat ini sedang mengalami penyakit dan kita mungkin sedang diobati, kita harus tahu apakah obat itu benar-benar merupakan akar dari penyebab masalah atau hanya sekedar mengurangi gejala atau simptomatis. Dan dikatakan lebih penting untuk kita memahami adanya ketidakseimbangan dalam sistem tubuh kita dan memulihkan keseimbangan ini daripada kita menemukan nama penyakit dengan diagnosa dan mencocokkan dengan kebutuhan obat A, obat B, obat C untuk mungkin banyak sekali masalah dalam kesehatan kita. Ini adalah endokannabinoid system, ya, sama dengan sistem respirasi, pernapasan, pencernaan, endokrin, ya, sistem kardiovaskuler. Nah, tetapi kenapa endokannabinoid system ini tidak dikenal luas? Ternyata endokannabinoid system ini baru ditemukan sekitar 1988. Dan dia akan mengatur banyak hal dalam kehidupan kita, yaitu motivasi dan reward, ya, kepuasan terhadap diri kita sendiri, mengatur termoregulasi, jadi suhu badan kita, mengatur stress response, mengatur metabolisme, jadi artinya yang mau susah menurunkan berat badan atau bahkan diabetes, dia bisa menggunakan sistem ini untuk balancing. Dan mereka yang susah nafsu makannya kurang, akan ditingkatkan nafsu makannya justru dengan membalanskan endokannabinoid system. Dia mengatur mood juga, mengatur pain. Jadi perangsangan nyeri itu bisa kita rasakan kalau adanya ketidakseimbangan dari endokannabinoid system. Dia mengatur energi kita dalam kehidupan, ya, mengatur sensasi, mengontrol inflamasi dan mengontrol otot dan juga tekanan bola mata atau bahkan bisa mengobati glaukom. Nah, ini adalah endokannabinoid system. Dia sebuah sistem di dalam tubuh kita yang mengatur banyak keseimbangan organ atau regulasi organ, dan sistemnya bekerja seperti kunci ketemu dengan anak kunci. Jadi kebayang kalau ada kunci ketemu dengan anak kunci, pasti akan sangat cocok. Dan jika endokannabinoid system ini berfungsi dengan baik, disitulah yang akan dinamakan balance atau homeostasis. Jadi kalau kita kenal istilah homeostasis, jadi kalau endokannabinoid system ini bekerja dengan baik, dia mengatur komunikasi antara setiap sistem dalam tubuh kita, termasuk sistem saraf pusat dan imun sistem dari berbagai organ. Disinilah kita kenal dengan istilah homeostasis tadi atau keseimbangan. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk gambar bahwa hampir semua organ diatur oleh human endocannabinoid system, di mana dia memiliki reseptor CB1 yang ada di otak dan sistem saraf pusat, dan CB2 ini mengatur sistem imun dan mengatur regulasi berbagai organ.
Jadi artinya kalau kita melihat semua ini, betapa endokannabinoid system itu memiliki tempat yang sangat penting dalam kesehatan manusia. Bahkan pada saat kita lahir, seorang wanita menyusui bayinya, disitulah sebenarnya endokannabinoid system itu bekerja dengan sangat hebat. Jadi artinya pasti si ibu yang baru melahirkan ini, dia akan merasa sangat berbahagia pada saat dia menyusui anaknya. Demikian pun si bayi begitu berbahagia mendapatkan makanan dan cinta kasih dari ibunya. Dan disinilah sistem endokannabinoid itu bekerja paling hebat. Jadi ini adalah sebuah miracle, mukjizat yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi endokannabinoid system ini bukan barang aneh, di mana reseptornya ada pada setiap sel dan saraf di dalam setiap sistem pada tubuh kita untuk mengatur komunikasi interseluler, mengatur keseimbangan, dan sangat penting untuk penyembuhan dan perbaikan semua sel-sel rusak yang ada dalam reseptornya. Jadi endokannabinoid system ini dibaca oleh tubuh kita sebagai antioksidan, anti-inflamasi, anti-anxiety, anti-psikotik, anti-epilepsi, neuroprotektif, kardioprotektif, anti-cancer, anti-mual, anti-bakteri, anti-diabetes, anti-arthritis, pain relief, bone stimulant, dan bahkan imun modulator. Jadi, ternyata endokannabinoid system ini bukan barang aneh ya kalau dilihat seperti itu, dan karena dia mengatur segala sesuatu yang ada di otak, katakanlah semua gangguan apa yang ada di otak kita, mungkin dengan Musa tadi gangguan cerebral palsy, jadi gangguan mutasi gen yang sudah terjadi saat dia belum lahir, sehingga Musa harus menderita cerebral palsy seumur hidup. Dan betapa luar biasa jika kanabis dikonsumsi dan dibaca oleh endokannabinoid system dalam tubuh kita, dia langsung seperti kunci ketemu anak kunci, langsung menenangkan seketika, ya, sangat luar biasa. Begitu banyak gangguan pada otak yang lain, sampai pada gangguan seperti Parkinson, epilepsi, atau bahkan gangguan yang lebih parah, yaitu Alzheimer atau kepikunan, ternyata semua bisa dikontrol dengan menyeimbangkan endokannabinoid system. Di dalam tubuh kita, selain endokannabinoid system, tadi sudah disebutkan ada reseptor CB1 dan CB2, dan ini adalah proses perjalanan, timeline, riwayat bagaimana endokannabinoid system ditemukan sejak 1988, dan masih banyak penemuan-penemuan terbaru bahwa sistem endokannabinoid ini amat sangat dibutuhkan dan bisa memulihkan berbagai macam kelainan yang dimiliki oleh tubuh kita. Dan ini adalah lokasi daripada cannabinoid reseptor, tadi sudah ada dalam bentuk gambar, dan kita lihat bahwa ini adalah fungsi CB1, dia akan menurunkan inflamasi, menurunkan anxiety, menurunkan tekanan darah, memperbaiki myelin sheath formation, ya, kemudian meningkatkan gene expression. Dan reseptor ini juga akan mengatur keseimbangan hormon dan neurotransmitter release, sehingga banyak digunakan sebagai penenang tubuh alami. Nah, di sini juga kita akan lihat bahwa penggunaan THC atau marijuana itu dihubungkan dengan reseptor CB1. Nah, kalau reseptor CB2 tadi sudah dikatakan dia banyak terdapat pada organ-organ lain, antara lain dia akan mengatur sistem imun, mengatur rasa nyeri, dan bahkan untuk penggunaan pada fungsi otak seperti gangguan Alzheimer dan lain-lain. Nah, selain itu, endokannabinoid system ini sebenarnya sebuah sistem biologik
yang bekerja terhadap saraf kita, imun, hormon, sistem pencernaan, dan dia bekerja secara bersama-sama. Endocannabinoid system ini mengatur fungsi-fungsi dasar dari tubuh kita. Tadi sudah disebutkan, tapi saya bacakan lagi: mood, reproduksi, fungsi imun, chronic pain, pergerakan dan kontrol motor, fungsi otak, ya, inflamasi dan sistem imun lainnya, nafsu makan dan pencernaan, metabolisme lemak, ya. Jadi kalau yang susah turun berat badan atau diabetes, obesitas, bisa digunakan ini. Kemudian cardiovascular system untuk mengatur suhu tubuh, mengatur pembentukan otot, learning and memory, bone remodeling and growth, fungsi hati, fungsi reproduksi, mengatur kemampuan tubuh menghadapi stres, mengatur kulit dan fungsi saraf. Dan fungsi ini akan membuat jika terjadi keseimbangan atau homeostasis, bahwa kita insya Allah akan sehat sepanjang hayat. Nah, mengatur homeostasis ini adalah fungsi utama daripada endocannabinoid system. Nah, di sini ada dua zat utama dari cannabis yang kita kenal, yaitu THC, di mana dia tadi akan, kalau dipakai, dia akan diterima oleh CB1 reseptor ataupun CB2, dia akan mengurangi nyeri dan merangsang nafsu makan. Ya, mungkin Prof. Musri akan lebih menjelaskan jelasnya apa itu fitokannabinoid, dan zat selain THC namanya CBD, dia akan mengatur juga berikatan dengan reseptor CB1, CB2, dia akan mengatur tadi rasa nyeri, mual, dan banyak gejala-gejala yang mengatur pada banyak kondisi yang lain. Ternyata jika tubuh kita mengalami defisiensi atau kekurangan sistem endokannabinoid, maka inilah penyakit-penyakit yang mungkin bisa timbul. Kita lihat dari yang hijau ini, mungkin sleep apnea, ya, kram, migraine, headache, ya, sakit kepala, gangguan dengan spinal injury, fibromyalgia, insomnia, pain, arthritis, ya, inflamasi, kehilangan nafsu makan, anoreksia, kaheksia, gangguan gastrointestinal, ya, kemudian mual, kemudian diabetes, penyakit Crohn, penyakit autoimun, anxiety, ADD, ya, ini autism disorder, kemudian stres, gangguan bipolar, OCD, post-trauma, depresi, Tourette syndrome yang tidak ada obatnya, epilepsi, kemudian kejang, multiple sclerosis, Alzheimer, Parkinson, spasticity, ini ada pada cerebral palsy, kemudian osteoporosis, ALS, ya, penyakit yang diderita oleh Stephen Hawking, dan tidak ada obatnya juga sampai saat ini. Kemudian asma, fatigue, hypertension, glaukom, HIV, AIDS, muscular dystrophy, dan bahkan cancer. Kalau kita melihat piringan ini, bahwa begitu banyak sekali masalah yang bisa diatasi oleh cannabis atau keseimbangan endocannabinoid system, kita tentunya takjub, ya, karena andai saja cannabis bisa dilegalkan untuk obat, tentunya kita bisa menyelamatkan banyak sekali penderita dengan berbagai gangguan tadi yang mungkin saat ini menggunakan 1001 macam obat. Belum tentu obatnya itu adalah obat yang mengobati akar permasalahan, dan bahkan mungkin dengan adanya pandemi di masa depan akan ada pertimbangan untuk bahan baku obat yang lebih aman dan mungkin buatan lokal, sehingga mengurangi biaya pengobatan yang harus ditanggung. Dan ini adalah efek farmakologi, reseptor, dan indikasi, ya. Banyak sekali, saya tidak perlu jelaskan di sini.
CBD ini memiliki efek terhadap neurotransmitter sehingga dia bersifat sebagai penenang alami, dia berefek terhadap fungsi kognitif, jadi untuk kecerdasan otak kita, berefek terhadap sistem imun ya. Kemudian ternyata untuk mendapatkan benefit tertinggi dari cannabis, kita harus menggunakan dalam bentuk hemp oil, dalam bentuk namanya full spectrum, dan bahkan ada juga kandungan lain yang bernama terpin. Dan terpin ini dia terbuat dari macam-macam ini dari limonin, dari maestrin ya, pinen. Jadi ini adalah nama-nama terpin di mana dia dihasilkan oleh endokannabinoid. Jadi dan dihasilkan oleh tanaman yang lain yang non kanabis ya. Jadi kalau kita melihat begini, ada limonin ini pasti dari jeruk ya. Kemudian ada lavender, kalau kita tahu essential oil yang laris sekarang ini. Jadi itu sebenarnya mereka adalah satu keluarga besar yang akan memiliki efek medis. Nah, sekarang karena waktu tidak banyak, saat ini marak ya pengobatan. Tinggal lagi Dr. Widya. Ya, sudah mau selesai. Kami sedang melihat bahwa saat ini cannabis sedang dilirik untuk mengobati COVID-19. Ini berita terbaru tanggal 22 Oktober. Ternyata sudah ada jurnal yang mengatakan bahwa CBD mengurangi COVID-19, kerusakan paru akibat COVID-19 dengan meningkatkan protective peptide ya. Terus kita lihat sudah mau habis, ini penemunya, nanti jurnalnya, materinya bisa dibagikan, dan ini kita lihat CBD akan mengurangi acute respiratory distress syndrome, kelainan akhir yang mengakhiri COVID-19 sebelum terjadi kerusakan multi organ. Akhirnya kami hanya bisa mengatakan apakah kita harus melegalkan cannabis untuk segera mengakhiri pandemi di Indonesia. Disinilah acara webinar hari ini mungkin bisa merumuskan bahwa diperlukan riset untuk bisa membuktikan efek-efek baik cannabis, apalagi jika bisa ikut mengobati COVID-19. Demikianlah presentasi saya pada siang hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.